Baik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Profesor Dr. Haji M. Zainuddin MA, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati, Dr. Sudirman MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati, segenap Dewan Juri pada babak final kali ini. Yang kami hormati pula, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, Saudara Fatur Rizal, dan Ketua GPHS tahun 2021, Saudara Rohman, dan panitia serta finalis pada kompetisi debat hukum nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Piala Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021. Perkenalkan, saya Seto Ferdiantoro yang akan menyampaikan susunan acara pada babak final kali ini, di mana acara pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Malang, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat pertandingan babak final KDHN GPHS tahun 2021. Yang kelima, adjudikasi verbal Dewan Juri, dan yang terakhir pengumuman juara. Baiklah, marilah kita memasuki acara pembukaan. Untuk itu, marilah kita buka babak final kompetisi debat hukum nasional kali ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Malang. Hadirin dimohon berdiri.
Bismillah, ku akan melangkah untuk meraih cita-cita bangsa. UIN ku lahirkan ulul albab, amalkan imtak-iptek sepanjang masa. Teguhkan iman dan akhlakmu, bangunlah bangsa dan negerimu. Ikhlaskan segala amal baktimu untuk bekal dunia dan akhiratmu. Bangkitlah wahai mahasiswa, abdikan diri untuk bangsa. Universitas Islam Negeri Malang, jayalah untuk selama-lamanya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Rohman selaku Ketua GPHS tahun 2021. Untuk Saudara Rohman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Zainuddin MA, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah, Dr. Bapak Sudirman MA, dan yang kami hormati seluruh Dewan Juri Lomba Debat Hukum Nasional, dan yang kami hormati Bapak Imam Sukadi selaku Ketua Pendamping, dan yang kami hormati seluruh peserta lomba debat dan seluruh panitia GPHS 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji tasyakur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Gebiar Pekan Hukum Syariah yang mana final lomba debat hukum nasional. Yang kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Saya selaku ketua pelaksana mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Juri Lomba Debat Nasional yang telah berkenan hadir untuk menjadi juri untuk seminar Lomba Debat Gebiar Pekan Hukum Syariah. Yang kedua kalinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia Lomba Debat Nasional yang telah mensukseskan acara ini. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada delegasi dari universitas-universitas yang telah berkenan ikut serta untuk mensukseskan lomba debat nasional. Kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak mohon maaf karena ada beberapa kesalahan maupun dari faktor-faktor kekurangan. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rizal selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada Saudara Fatur Rizal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Zainuddin MA beserta jajarannya. Yang terhormat dengan Fakultas Syariah Dr. Sudirman MA beserta jajarannya. Yang terhormat seluruh Dewan Juri Debat Hukum Nasional DPS 2021. Yang saya banggakan juga dari finalis lomba debat hukum. Yang saya banggakan pengurus Dema Fakultas Syariah dan panitia DPS 2021. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan final debat hukum dengan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada hari ini kita diberi ilmu tentang organisasi dan ilmu tentang kehidupan. Semoga kita diakui sebagai umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat kepada finalis yang sampai hari ini bisa bertahan merebutkan juaranya juara. Yang perlu saya tekankan pada hari ini, saya sampaikan mahasiswa atau finalis harus mempunyai sikap optimis dan sportif. Yang mana pada hari ini di Fakultas Syariah mengadakan kebiar hukum atau lomba debat nasional ini untuk mewujudkan mahasiswa yang mampu menyumbangsihkan, yang mampu menyumbangkan pemikiran untuk pemerintah umumnya kepada masyarakat. Yang mana pada hari ini mahasiswa harus bisa memanfaatkan peluang dan mampu memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang baru. Yang hasilnya mahasiswa harus mempunyai sifat kritis transformatif. Dikaitkan dengan finalis-finalis hari ini mampu berdialek yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang itu bisa diharapkan untuk hari esok. Saya ucapkan terima kasih lagi, saya ucapkan selamat kepada finalis yang pada hari ini mampu berjuang, jadilah yang terbaik dengan cara yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah yang akan diwakili oleh Dr. M. Aunul Hakim SAG.MH selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Untuk Dr. M. Aunul Hakim MH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Yang saya hormati pertama Bapak Dekan yang hari ini sedang ada acara pembukaan juga, Family Corner, yang saya dalam hal ini mewakili beliau. Yang saya hormati para hadirin, khususnya para Dewan Juri Debat Nasional, Debat Hukum Nasional yang dilakukan dan dikomandani oleh Dema Fakultas Syariah yang dipimpin oleh Mas Fatur Rizal. Dewan Juri yang pertama yang saya hormati yang paling jauh, yang ada di Bogor, Ibu Profesor Dr. Hajah Mufidah,
Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. terima kasih atas kehadiran beliau mulai kemarin, hari ini juga masih menyempatkan diri untuk menjadi juri ya. Beliau adalah sesepuh kita di Fakultas Syariah. Ya. Senior maksudnya ya. Sesepuh ini maksudnya senior. Betul, betul. Ya. Kemudian yang kedua Dewan Juri yaitu Profesor Dr. Haji Roy Bin. Beliau ada di depan kita semuanya. Ini juga beliau mantan dekan Fakultas Syariah. Dekan sebelumnya ya ini ya. Lalu juga dekan sesudahnya ini Profesor Dr. Haji Saifullah M.Hum. Ini beliau juga dekan Fakultas Syariah setelah Profesor Dr. Roy Bin. Dan saya hormati Ibu Dr. Hajah Ervania Zuhriah. Beliau juga di sini sekarang menjadi wakil dekan B2. Kemudian yang saya hormati Bapak Muslih, kandidat doktor, ya beliau sebagai ketua prodi HTN, jadi cocok kalau menjadi juri pada hari ini. Lalu juga sekretarisnya juga nggak ikut ketinggalan, sekretaris prodi HTN yaitu Ibu Dr. Anda Jundiani. Beliau juga kandidat doktor di Universitas Brawijaya. Terima kasih pada para dewan juri yang berkenan pada hari ini menyempatkan untuk bisa menjadi juri yang terbaik bagi Fakultas Syariah pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua DIMA, Mas Fathul Rizal, Ketua Panitia yaitu Mas Rohman, segenap seluruh panitia, dan tidak lupa ini Pak Imam Sukadi, ini beliau sebagai pembina dan juga sebagai Ketua pendamping dari acara Gebyar Pekan Hukum Syariah GPHS ya yang dilakukan pada 2021 ini. Luar biasa acara ini menurut kami bahwa ini adalah acara besar, acara tahunan yang dilakukan oleh DEMA Fakultas Syariah. Dan tahun ini adalah transisi dari online ke offline. Nah, tetapi karena juga kondisi maka tetap dilakukan dengan online, tetapi juri betul-betul offline. Nah, hadirin yang berbahagia, kami merasa senang kepada semuanya. Panitia terima kasih atas kerja kerasnya dalam mensukseskan acara Gebyar Pekan Hukum Syariah dan khususnya pada bagian ini yaitu final dari debat hukum nasional yang diadakan di fakultas ini. Mudah-mudahan nanti bisa menorongkan juara yang betul luar biasa. Dan saya lihat, saya ikuti kemarin dan sekarang insya Allah semuanya hebat-hebat ya. Dan ini adalah kita memilih yang terhebat dari antara yang hebat-hebat ini ya. Saya kira itu sebagai sambutan kami atas nama Dekan Fakultas Syariah, maka langsung acara debat final kompetisi debat hukum nasional Fakultas Syariah tahun 2021 atas nama Dekan Fakultas Syariah kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yakni acara yang ditunggu-tunggu, yakni pertandingan babak final pada kompetisi debat hukum nasional. Baik, sebelum dimulai babak final kompetisi debat hukum nasional, Gebyar Pekan Hukum Syariah, Piala Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021, terlebih dahulu saya perkenalkan yang akan bertindak sebagai moderator pada babak final kali ini, yakni Saudari Arini Dina Kamala, mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk Saudari Arini Dina Kamala, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Profesor Dr. Haji M. Zainuddin MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati Dr. Sudirman MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati pula segenap Dewan Juri dan tak lupa segenap panitia kompetisi debat hukum nasional serta para finalis yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang para peserta dan Dewan Juri sekalian pada babak final kompetisi debat hukum nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Piala Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dema Fakultas Syariah bekerja sama dengan Law Debate Community yang bertema mewujudkan demokrasi konstitusional dalam pemilihan umum serentak nasional 2024. Perkenalkan, saya Arini Dina Kamala yang bertindak sebagai moderator yang akan memimpin jalannya perdebatan pada babak final kali ini. Sedangkan yang bertugas sebagai timekeeper adalah Saudara Fairuz Syah Putra dan Saudari Jamilatun Nisa. Baik, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan Dewan Juri pada babak final kali ini. Dewan Juri pertama, Profesor Dr. Haja Mufidah CH.MAG. Beliau merupakan guru besar Fakultas Syariah. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Melambaikan tangan ke kamera. Terima kasih. Dewan Juri kedua, Profesor Dr. Haji Roy bin MHI. Beliau merupakan guru besar Fakultas Syariah. Selamat pagi, Prof. Boleh melambaikan tangan ke kamera? Terima kasih. Dewan Juri ketiga, Profesor Dr. Haji Saifullah SH.M.Hum. Beliau merupakan guru besar Fakultas Syariah. Selamat pagi, Prof. Boleh melambaikan tangan ke kamera? Terima kasih. Dewan Juri keempat, Dr. Ervania Zuhria SAG.MH. Beliau merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah. Selamat pagi, Ibu. Boleh melambaikan tangan ke kamera? Terima kasih. Dewan Juri kelima, Dr. M. Aunul Hakim SAG.MH. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Dewan Juri keenam, Bapak Muslehari SH.M.Hum. Beliau merupakan Ketua Prodi dan dosen Hukum Tata Negara. Selamat pagi, Bapak. Boleh melambaikan tangan ke kamera? Terima kasih. Dewan Juri ketujuh, Dr. Anda Jundiani SH.M.Hum. Beliau merupakan Sekretaris Prodi dan dosen Hukum Tata Negara. Selamat pagi, Ibu. Boleh melambaikan tangan ke kamera? Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah, mosi yang diperdebatkan dalam babak final yakni putusan penyelesaian penyelenggaraan administratif pemilu oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat yang mempertemukan tim Al-Ghazali selaku tim pro dan tim Ibnu Sina selaku tim kontra. Sebelum saya memulai perdebatan pada babak final kali ini, saya akan menanyakan kesiapan masing-masing tim. Tim Ibnu Sina, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Kak. Terima kasih. Tim Al-Ghazali, apakah sudah siap? Alhamdulillah, kami sudah siap, Kak. Terima kasih. Sebagai informasi, perdebatan akan dibagi dalam 3 babak, di mana babak pertama adalah babak opening statement, babak kedua yakni babak bidasan, dan babak ketiga
yakni babak closing statement dan himbauan kepada seluruh peserta untuk meletakkan kamera dengan jarak 1 meter. Terima kasih. Baiklah, sebelum memasuki babak pertama, saya persilahkan terlebih dahulu kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Saya mulai dari tim pro, tim Al-Ghazali. Saya persilahkan. Suaranya belum terdengar, Kak. Belum terdengar, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar, moderator? Sudah. Oh, baik. Saya akan memulai perkenalan. Menuang cumi ke dalam kuali untuk dimasak ke dalam kenduri. Perkenalkan kami dari tim Al-Ghazali. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir dari tim kontra yang kami banggakan, serta para pengkaji hukum yang berbahagia. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami mendebatkan mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu putusan penyelesaian sengketa administrasi pemilu oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Al-Ghazali dengan saya sendiri, Mbak Widya Harunisa sebagai pembicara pertama, dan rekan saya Tobi Arya Kasop sebagai pembicara kedua, serta Mahendra Wijaya Kusuma sebagai pembicara ketiga. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terimalah salam kami. Salam konstitusi. Terima kasih. Selanjutnya, tim Ibnu Sina dipersilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa ke gedung MPR RI. Kami tim Ibnu Sina, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, moderator yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim pro. Perkenalkan, kami dari tim Ibnu Sina, saya Sri Adriana selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Adapun kedua rekan saya, Nur Mishwari selaku pembicara kedua, dan Muhammad Andri Alfian selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan bidasan dan argumentasi penolakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim Ibnu Sina. Selanjutnya, memasuki babak pertama, yakni opening statement. Dalam babak ini, masing-masing pembicara diberikan durasi waktu selama 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Baik, saya persilahkan terlebih dahulu pembicara pertama dari tim pro untuk memberikan opening statement-nya. Waktu Anda 5 menit, toleransi waktu 20 detik tanpa interupsi. Dimulai dari kata pertama. Moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Belum terdengar, Kak. Baik, apakah sekarang sudah terdengar dengan jelas? Baik, sudah terdengar. Saya akan memulai argumentasi saya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Equum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang lebih sering disebut dengan Bawaslu merupakan lembaga pengawasan yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani proses penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilu, serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkat sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu. Profesor Dr. Jimli Asidiki dalam bukunya Konstitusi Bernegara menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu hanya diberikan kewenangan berupa pemberian rekomendasi kepada KPU dalam penyelesaian sengketa administrasi. Namun, sifat rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sendiri. Hal ini disebabkan adanya egosentris terhadap kelembagaan yang masih dipraktikkan. Karena itulah Profesor Dr. Jimli karena itulah Profesor Dr. Jimli Asidiki memandang sangat tepat ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kekuasaan yang lebih kepada Bawaslu seperti hanya menyelesaikan sengketa administrasi pemilu dan mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Dewan Juri yang terhormat, Harun Hussein dalam bukunya Pemilihan Umum Indonesia pada halaman 125 menyebutkan ada 4 penyelenggaraan pelanggaran sengketa pemilu, yaitu sengketa pelanggaran kode etik, sengketa administrasi, sengketa hasil, dan sengketa pidana pemilu. Dalam sengketa administrasi, Harun Hussein menjelaskan berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Pemilu bahwa sengketa administrasi ini dapat berupa sengketa antara perorangan maupun orang dengan penyelenggara pemilu. Dalam sengketa perorangan inilah Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Maka dari itu, fokus perdebatan kita pada kali ini adalah tentang penyelesaian sengketa administrasi ini saja. Sebagaimana musi perdebatan kita kali ini yaitu putusan penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat. Hal mendasar untuk kita pahami bersama Dewan Juri yang terhormat bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang menjadi objek sengketa menurut pasal 466 Undang-Undang Pemilu tersebut adalah surat keputusan dan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Adapun beberapa argumentasi dari saya selaku pembicara pertama berkaitan dengan mosi perdebatan kita pada kali ini adalah yang pertama. Direktur Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa pemberian kewenangan adjudikasi Bawaslu dengan mengeluarkan hasil putusan final dan mengikat dikarenakan Bawaslu merupakan suatu lembaga yang bertugas mengawasi tahapan pemilu, termasuk penyelenggara pemilu dan salah satu penyelenggara pemilu adalah KPU. Maka wajar jika putusan yang dikeluarkan oleh KPU diawasi oleh Bawaslu terlebih dahulu jika menjadi sengketa. Maka untuk menyelesaikannya diberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui adjudikasi oleh Bawaslu. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat sistem checks and balances antara penyelenggara pemilu untuk saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, yaitu terutama KPU dan Bawaslu. Yang kedua, putusan yang bersifat final dan mengikat bertujuan untuk menghindari ego sentral kelembagaan. Menurut Dewi Ratna Petalolo, Bawaslu merupakan lembaga negara independen yang seharusnya bebas dari intervensi lembaga lainnya, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Jadi, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat merupakan upaya untuk menghindari intervensi dari lembaga lainnya. Yang ketiga, sejatinya kewenangan adjudikasi Bawaslu merupakan suatu bentuk kuasi yuridis atau peradilan semu, di mana menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, kuasi yuridis atau peradilan semu yaitu lembaga bukan peradilan yang memiliki kekuatan seperti peradilan. Sebagai kuasi peradilan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, seperti halnya dengan kuasi peradilannya itu Badan Arbitrase Nasional dan sebagainya. Dan ketentuan mengenai kuasi peradilan disebutkan dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengakui lembaga kuasi yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karenanya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan argumentasi secara filosofis tersebut, kami untuk pertama kalinya menyatakan dengan mantap setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini. Pergi ke Bengkulu membeli dasi, pulangnya ke Jonggat bersamaannya. Agar putusan Bawaslu tidak dapat diintervensi, maka putusan final dan mengikat adalah solusinya. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih kepada pembicara pertama yang telah menyampaikan opening statement-nya dengan waktu 4 menit 52 detik. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara pertama tim kontra untuk memberikan opening statement-nya dengan waktu yang sama, 5 menit, toleransi waktu 20 detik tanpa interupsi. Dimulai dari kata pertama. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil. Mahatma Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, moderator yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim Pro. Mosi perdebatan kita kali ini yaitu putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat. Namun, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menguraikan beberapa diksi penting dalam mosi perdebatan kita kali ini untuk mengawal perdebatan pada ranah akademik konseptual demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, pelanggaran administratif pemilu. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, yang dimaksud dengan pelanggaran administratif pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, Bawaslu. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, putusan final dan mengikat. Putusan final merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Sedangkan putusan mengikat, yaitu putusan yang berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Berdasarkan beberapa definisi yang telah kami uraikan, maka status quo mosi perdebatan kita kali ini yaitu analisis terhadap sifat final dan mengikat putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu. Dewan Juri yang terhormat, adapun hal yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, di mana mosi perdebatan kita kali ini berakar pada pelaksanaan pemilihan umum yang memunculkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu, baik pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran hukum lainnya. Terkait pelanggaran administratif pemilu, data Bawaslu menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 tercatat sebanyak 5.319 kasus pelanggaran administratif pemilu. Secara yuridis, penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai institusi yang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam pelanggaran pemilu sesuai dengan pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan aturan lebih rinci tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Namun, setelah Undang-Undang Pemilihan Umum direvisi, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam temuan Bawaslu yang tidak lagi bersifat rekomendasi, tetapi justru bersifat putusan. Hal tersebutlah yang memunculkan perdebatan baru di kalangan praktisi, akademisi, dan masyarakat tentang kekuatan hukumnya, apakah bersifat final dan mengikat atau sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pertama kalinya kami menyatakan
sikap bahwa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, di mana ketidakberpihakan kami berdasar pada 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama, putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu tidak memenuhi unsur-unsur putusan yang memiliki kekuatan final dan mengikat. Yang kedua, putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU dapat dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sehingga putusan Bawaslu dapat diubah oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, tidak ada satupun norma hukum yang mengatur secara ekspresif verbis bahwa putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu bersifat final dan mengikat, di mana ketiga argumentasi tersebut akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan opening statement-nya dengan waktu 4 menit 51 detik. Kedua tim telah menyampaikan opening statement-nya, maka kita langsung menuju pada babak kedua, yakni babak bidasan. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu peraturan pada babak bidasan ini. Pertama, waktu yang diberikan kepada masing-masing pembicara adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik, interupsi sebanyak 3 kali. 2, peserta diperkenankan untuk menyampaikan interupsi pada menit pertama sampai dengan menit ke-6 ketika pembicara tim lawan sedang memaparkan argumennya. 3, waktu interupsi maksimal 20 detik. Apakah dapat dipahami? Paham, Kak. Baik, terima kasih. Pada babak bidasan ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada pembicara kedua tim pro untuk memberikan argumentasinya. Waktu Anda 7 menit, toleransi waktu 20 detik, interupsi sebanyak 3 kali dimulai saat Anda berbicara. Sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Saya akan memulai argumentasi saya pada hitungan ke-1. 3, 2, 1. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memasuki tatanan argumentasi kami akan terlebih dahulu memperbaiki kesalahan berpikir dalam argumentasi yang disampaikan oleh kawan-kawan kami dari tim kontra. Yang mana sedari tadi bahwa tim kontra menyatakan bahwa tidak perlu menjadikan suatu putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Namun sayangnya Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan berdampak pada panjangnya penyelesaian sengketa administratif pemilu karena adanya upaya banding kepada PT UN, PTTUN, serta kasasi Dewan Juri yang terhormat. Memasuki tatanan argumentasi kami, bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang menganut sistem konsep demokrasi konstitusional, yang mana penyelenggaraan kehendak masyarakat haruslah sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam konstitusi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum menurut The International Commission of Jurists, yang mana prinsip pertama adalah negara harus tunduk pada hukum. Silahkan saudaraku. Pro, jawab pertanyaan kami. Pertama, apa saja yang menjadi unsur-unsur sehingga suatu putusan dapat dikatakan final dan mengikat? Yang kedua, apakah putusan Bawaslu yang dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah memenuhi unsur-unsur tersebut? Dan yang ketiga, buktikan kepada kami secara kualitatif dan kuantitatif bahwa putusan Bawaslu memiliki kekuatan hukum. Waktu habis. Nampaknya kawan kami dari tim kontra kurang memahami terkait kuasi pengadilan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, yang mana kuasi pengadilan artinya adalah suatu lembaga yang bukan suatu lembaga pengadilan yang memiliki kemampuan seperti lembaga pengadilan. Silahkan saudaraku.
Tidak menjawab berarti tidak tahu. Pertanyaan kami selanjutnya, perlu kami tekankan bahwa salah satu unsur suatu putusan dapat dikatakan final dan mengikat, yakni tidak adanya mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh. Namun pasal 463 ayat 5 Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme upaya hukum terhadap putusan Bawaslu. Bukankah hal tersebut telah menghilangkan sifat final dan mengikat putusan Bawaslu? Namun Dewan Juri yang kami hormati, hal tersebut sesungguhnya telah diatur di dalam hukum. Maka sesuai dengan negara hukum, maka seharusnya Indonesia dalam pelaksanaannya harus berdasarkan hukum itu sendiri. Melanjutkan tataran argumentasi kami, bahwasanya berkaitan dengan penyelenggaraan sengketa administratif pemilu, maka hal ini telah diatur dalam konstitusi kita, yakni dalam pasal 22E ayat 6 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang, termasuk dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwasanya Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu melalui proses adjudikasi yang menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat layaknya suatu lembaga peradilan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jimli Asdiki tentang kuasi pengadilan. Kuasi pengadilan sendiri telah diatur dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, silahkan saudaraku. Terima kasih saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, dalam memahami produk hukum harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Pada dasarnya, kami pun memahami kedudukan pasal 462 Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu. Namun pasal 463 juga perlu dibaca yang mengatur mekanisme upaya ke Mahkamah Agung. Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, melanjuti argumentasi kami bahwasanya dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penyelenggaraan serta pengaturan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip berkepastian hukum, efektif, dan efisien demi memberikan kepastian serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, berkaitan tentang kewenangan Bawaslu dalam memberi putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah diatur dalam pasal 94 ayat 2 D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administratif pemilu yang diperkuat dengan pasal 4 ayat 1 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang menyatakan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya. Hal ini sesungguhnya sejatinya bermaksud agar dapat menciptakan ekosistem penyelesaian penyelesaian sengketa administratif pemilu yang efektif dan efisien, yang mana sebelum munculnya undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang 7 Tahun 2017, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administratif pada tingkat nasional sampai kabupaten dan kota merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Namun hal tersebut sejatinya adalah suatu mekanisme yang tidak efektif, mengingat banyaknya daerah di Indonesia yang melaksanakan pemilu, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berada di setiap daerah dalam kota maupun kabupaten. Maka demi efisiensi serta efektivitas penyelesaian sengketa pada setiap daerah, Bawaslu memberi kewenangan untuk memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, mengingat Bawaslu sudah berada pada setiap kota dan kabupaten. Lalu Dewan Juri yang terhormat, berkaitan dengan putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat, hal tersebut telah diatur dalam pasal 469 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang mana putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik, peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dan penetapan pasangan calon. Sehingga hal tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum dalam jangka waktu yang cepat dan efisien tanpa adanya proses banding ke PT UN, PT TUN, serta pada tingkat kasasi. Maka Dewan Juri yang terhormat, atas dasar hal tersebutlah bahwa putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat terhadap pelanggaran administratif
Pemilu antar peserta pemilu adalah hal yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara kedua dari tim Pro telah menyampaikan argumentasinya dengan waktu 7 menit 10 detik. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara kedua dari tim Kontra dengan waktu yang sama, 7 menit, toleransi waktu 20 detik, interupsi sebanyak 3 kali, dimulai saat Anda berbicara. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, terima kasih. Argumentasi saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Lex regicit superflua, pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, moderator yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim Pro. Saya selaku pembicara kedua dari tim Kontra akan mengelaborasi bangunan argumentasi yang telah dibangun secara konstruktif oleh pembicara pertama dan akan diperkuat oleh pembicara ketiga. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankan kami terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa rekan-rekan kami dari tim Prolog yang telah melakukan kekeliruan berpikir secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pertama, rekan-rekan kami dari tim Pro mendalilkan bahwa putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu bersifat final dan mengikat. Namun Dewan Juri yang terhormat, justifikasi yang dikonstruksikan oleh tim Pro tidak disertai dengan penjelasan secara komprehensif mengenai apakah putusan Bawaslu telah memenuhi unsur-unsur putusan yang bersifat final dan mengikat. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk membuktikan bahwa putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu sama sekali tidak memiliki sifat final dan mengikat. Dewan Juri yang terhormat, dalam ilmu hukum, menurut Zulfahan dan selaku mantan hakim konstitusi, setidaknya terdapat 3 unsur pokok suatu putusan dapat dikatakan bersifat final dan mengikat, yaitu pertama, tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh untuk mengubah suatu putusan. Sementara status quo putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu saat ini dapat dilakukan upaya hukum, baik diajukan kepada Mahkamah Agung maupun permohonan koreksi kepada Bawaslu. Sehingga putusan Bawaslu dapat diubah melalui mekanisme upaya hukum tersebut, di mana hal ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga. Silahkan. Profesor Gatot Subroto menjelaskan bahwa sengketa administrasi antara orang perorangan berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hanya dapat diselesaikan melalui adjudikasi Bawaslu. Bagaimanakah tim Kontra mampu membantah hal tersebut? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya rekan kami dari tim Pro tidak memahami status komosi perdebatan kita kali ini, di mana yang kita perdebatkan adalah kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan putusan yang bersifat final, di mana hal tersebut telah ditegaskan bahwa tidak memenuhi unsur-unsur putusan yang bersifat final dan mengikat. Melanjutkan argumentasi kami bahwa yang kedua, unsur pokok yang harus dimiliki putusan tersebut adalah sifat final dan mengikat suatu putusan diatur suatu norma hukum secara ekspresis verbis. Pertanyaan kami sederhana, di dalam undang-undang dan pasal manakah putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu dinyatakan bersifat final dan mengikat? Sama sekali tidak ada norma hukum yang mengaturnya, Dewan Juri yang terhormat. Silahkan. Baik, dapatkah tim Kontra menjelaskan bahwa mekanisme seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan selain adjudikasi Bawaslu yang bersifat final dan mengikat? Karena mekanisme banding sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diproses dalam jangka waktu yang berbulan-bulan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tekankan bahwa putusan Bawaslu sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur putusan yang bersifat final dan mengikat. Dan hal ini telah diterangkan dalam pasal 463 ayat 5 Undang-Undang Pemilu. Sehingga apa yang didalilkan oleh tim Pro hanyalah permainan retorika tanpa diimbangi dengan fakta. Sehingga cum et sunt testimoniarum quid opus est verbis. Ketika fakta dan data telah terang benderang, maka apalah gunanya kata-kata. Silahkan. Dewan Juri yang kami hormati, James William dalam teorinya lembaga pengawasan menjelaskan bahwa peran dari lembaga pengawasan dalam hal ini Bawaslu juga dapat berupa penetapan keputusan yang bersifat final. Maka pertanyaan kami, bagaimana tim Kontra dapat menantang hal ini? Terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, kami pun memahami bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi. Namun ketika rekan-rekan tim pro mendalilkan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, maka tim pro harus membuktikan apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur putusan yang memenuhi unsur-unsur putusan mengikat, final dan mengikat. Marilah kita melihat putusan final yang mengikat Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam konstitusi melalui pasal 24C ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian sifat final yang mengikat pada putusan arbitrase yang diatur dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta sifat final dan mengikat pada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam pasal 54 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, rekan-rekan kami dari tim pro juga harus mampu membuktikan kepada kami mengenai dasar hukum yang mengatur putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang dinyatakan bersifat final dan mengikat. Kemudian unsur yang ketiga, putusan minimal mengikat bagi para pihak dan dapat langsung dilaksanakan. Unsur ketiga ini sangat berkaitan dengan unsur pertama. Bagaimana mungkin putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu dapat mengikat para pihak dan dapat langsung dilaksanakan jika putusan Bawaslu tersebut dapat dilakukan upaya hukum yang berpotensi pada perubahan isi putusannya. Hal inilah yang membuat putusan Bawaslu tidak bisa sesegera mungkin dilaksanakan, sebab para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum sehingga menunda pelaksanaan dan membatalkan putusan Bawaslu, di mana fakta empirisnya akan dipaparkan oleh pembicara ketiga. Berdasarkan beberapa unsur-unsur putusan yang bersifat final dan mengikat yang telah kami paparkan, maka jelaslah Dewan Juri yang terhormat bahwa putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu sama sekali tidak bersifat final dan mengikat, apalagi unsur-unsur tersebut bersifat kolektif dan inheren, sehingga suatu putusan harus memenuhi unsur-unsur tersebut, yakni memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun lagi-lagi rekan-rekan kami dari tim pro gagal membuktikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami juga menilai bahwa rekan-rekan kami dari tim pro tidak memahami konsep distribution of power terhadap kewenangan absolut lembaga negara dalam menyelesaikan perselisihan penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan status quo saat ini, penyelesaian perselisihan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh beberapa lembaga negara, seperti penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa proses pemilu setelah upaya administrasi di Bawaslu dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, serta penyelesaian perselisihan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Maka berdasarkan poin-poin yang telah kami sampaikan Dewan Juri yang terhormat, maka sampai saat ini kami tetap kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan kami telah didukung melalui data-data serta argumentasi yang bersifat terbukti bahwa hal tersebut sesuai dengan konstitusi dan putusan. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim kontra telah menyampaikan argumentasinya dengan waktu 7 menit 23 detik. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk memaparkan argumentasinya dengan waktu 7 menit, toleransi waktu 20 detik, interupsi sebanyak 3 kali dimulai dari kata pertama. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jelas. Baiklah, saya akan memulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Fakta sun potentiora perbis. Ketika fakta dan data sudah berbicara, maka apalah guna dari sebuah kata-kata. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tatanan argumentasi kami selaku tim pro, maka terlebih dahulu kami akan menyampaikan bidasan terhadap relasi berpikir daripada tim kontra. Sedari tadi tim kontra menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu yang bersifat final dan mengikat sejatinya bertentangan dengan semangat konstitusi di dalam pemilu dan tidak urgent lagi untuk tetap dipraktikkan. Namun, Dewan Juri yang terhormat perlu untuk tim kontra pahami bersama bahwa Profesor Dr. Jimli Asidki selaku guru besar HTN Fakultas Hukum UI Universitas Indonesia menjelaskan bahwa putusan Bawaslu yang bersifat final dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu adalah untuk mengefisiensi pelaksanaan pemilu di Indonesia dari berbagai sengketa administrasi yang berkepanjangan. Karena itulah kami berdiri untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Adapun poin-poin keberpihakan kami diantaranya adalah yang pertama, adanya penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang bersifat final
final dan mengikat oleh Bawaslu sejatinya merupakan kehendak rakyat Indonesia. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Saiful Mujni MA selaku peneliti dan guru besar politik UIN Jakarta melalui Research and Consulting pada tanggal, silahkan saudaraku. Tolong jelaskan kepada kami mengenai fakta yang terjadi di Provinsi Lampung, di mana salah satu calon anggota DPRD dinyatakan melakukan pelanggaran administratif pemilu sehingga dikeluarkan dari daftar calon tetap. Namun Mahkamah Agung melalui upaya hukum justru memberikan putusan berbeda dengan Bawaslu, sehingga calon tersebut dimasukkan kembali sebagai daftar calon tetap. Dewan Juri yang terhormat, itulah pentingnya untuk memahami mosi secara mendalam bahwa sengketa terkait yang ada di pemilu hanyalah ada 4 bagian. Yang pertama ada sengketa pidana, ada sengketa proses, ada sengketa administrasi. Mosi perdebatan kali ini adalah tentang fokus membahas tentang sengketa administrasi antara orang perorangan, yaitu keputusan KPU dapat dibantah, dapat digugat kepada Bawaslu sehingga keputusan Bawaslu untuk menetapkan dalam hal ini tidak dapat digugat dalam artian final dan silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, kami meminta kepada tim Pro untuk memberikan kepada kami satu saja dasar hukum yang menyatakan secara ekspresif verbis bahwa putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Sebab putusan MK, putusan arbitrase dan putusan BPSK telah dinyatakan secara ekspresif verbis bersifat final dan mengikat dalam suatu norma hukum. Itulah pentingnya untuk melakukan komparasi terhadap undang-undang yang telah berlaku maupun undang-undang yang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur bahwa putusan MK, putusan Bawaslu tidak dapat bersifat final dan mengikat. Namun, status quo saat ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 utamanya pada pasal 493, 446 dan 466 mengatur bahwa keputusan daripada Bawaslu dapat dilaksanakan bersifat final dan mengikat. Berlanjut kepada argumentasi kami bahwa berdasarkan penelitian daripada Profesor Dr. Saiful Mujni MA selaku peneliti guru besar politik UIN Jakarta melalui Research and Consulting bahwa dia menyatakan bahwa 89% masyarakat dari total 2,75 ribu responden di Indonesia setuju untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara administrasi melalui proses Bawaslu. Dalam hal ini Profesor Dr. Mujni dalam hal ini menjelaskan bahwa 89% masyarakat Indonesia menyetujui dan menginginkan untuk terciptanya stabilitas upaya hukum progresif dalam menyelesaikan sengketa administrasi pada proses pemilu di Indonesia. Tentu saja hal ini akan sejalan dengan teori John Locke yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber kekuasaan pemerintah adalah dari kehendak dan kemauan rakyat. Maka apabila 89% rakyat Indonesia secara mayoritas ingin mempertahankan hal tersebut, silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menanyakan 3 pertanyaan sederhana kepada tim Pro. Pertama, apa standarisasi suatu putusan dapat dikatakan final dan mengikat? 2, bagaimana kedudukan pasal 463 ayat 5 terhadap pasal 462 Undang-Undang Pemilu? Dan yang ketiga, apakah putusan Mahkamah Agung dalam konteks upaya hukum tidak bisa dibatalkan oleh putusan Bawaslu? Silakan pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini Profesor Runiarto menegaskan bahwa kedudukan daripada pasal 466 merupakan penerjemahan daripada lex spesialis daripada undang-undang yang berlaku saat ini. Dalam artian bahwa kedudukan daripada Bawaslu yang mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dapat dilaksanakan kembali. Dewan Juri yang terhormat, berlanjut ke argumentasi kami. Apabila 89% rakyat Indonesia secara mayoritas ingin mempertahankan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat oleh Bawaslu dapat tetap dipraktikkan karena memang urgensinya adalah dilandasi dari kehendak rakyat Indonesia. Jeremy Bentham dalam teorinya menyatakan bahwa the great happiness of the greatest number, yang artinya bahwa kebahagiaan yang setinggi-tingginya adalah untuk masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, adanya penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat oleh Bawaslu sejatinya adalah untuk menciptakan pemilu yang lebih efisien ditinjau dari sisi penyelesaian sengketa administrasi saat pemilu. Menurut Dwi Ratno Petolono selaku anggota Bawaslu RI menegaskan bahwa diberikannya kewenangan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan ingkrah kepada Bawaslu sejatinya untuk menghindari Bawaslu dari adanya intervensi dari lembaga lain dengan mengeluarkan putusan Bawaslu, utamanya dalam hal sengketa administrasi pemilu. Dewan Juri yang terhormat, sebagai bukti berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Abdurrahman melalui Center of Digital Society UGM pada 12 Agustus menjelaskan bahwa 75% putusan Bawaslu lahir dengan didominasi intervensi pihak lain dengan lembaga lain. Hal ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang ketiga, adanya mekanisme sistem peradilan dalam pengambilan keputusan Bawaslu sejatinya adalah untuk penguatan kelembagaan Bawaslu. Dewan Juri yang terhormat, Dr. Joni Irman selaku pengamat politik
Indonesia menjelaskan bahwa adanya sistem adjudikasi dalam Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu. Hal ini pada dasarnya untuk mewujudkan checks and balances dalam pelaksanaannya. Profesor Dr. Jimli Asidki menjelaskan bahwa adjudikasi tersebut dimungkinkan karena Bawaslu masuk kategori kuasi pengadilan. Hal inilah yang perlu dipahami mendasar oleh tim pro, bahwa Bawaslu dapat mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan lembaga peradilan yang lain. Karenanya, kami memandang perlu untuk adanya kurikulum pelatihan bagi staf dan majelis sidang dalam penyelesaian proses sengketa pemilu. Hal senada juga diungkapkan oleh Rahman Begja pada 14 Juli tahun 2020 lalu menyatakan bahwa adanya kurikulum pelatihan bagi staf majelis sidang dalam proses penyelesaian sengketa pemilu dimaksudkan guna memaksimalkan pengetahuan komisioner atau para staf dan majelis sidang yang di Bawaslu untuk menggali fakta-fakta hukum secara lebih mendalam lagi. Maka putusan Bawaslu sejatinya akan menjadi lebih berkualitas lagi. Karena itulah, kami menghadirkan sebuah solusi yang dapat menjawab semua kekhawatiran daripada tim kontra. Yang pertama, dengan memaksimalkan kinerja DKPP selaku pengawas kode etik Bawaslu dalam proses adjudikasi di Bawaslu, serta mengoptimalkan peran pengawasan DKPP juga kepada lembaga penyelenggara pemilu yang lain seperti KPU, sehingga overpower kekuasaan daripada Bawaslu tidak dapat terjadi sebagaimana hal ini dikhawatirkan oleh tim kontra. Yang kedua, kami menggagas adanya kurikulum pelatihan bagi staf majelis hakim atau komisioner Bawaslu dalam praktik beracara agar dapat lebih secara mendalam, dapat mempertajam proses adjudikasi guna mengeluarkan putusan yang berkualitas. Yang ketiga, mengoptimalkan peran Bawaslu kabupaten atau kota yang ada di provinsi juga. Habis. Silahkan. Waktu habis. Terima kasih. Terima kasih pembicara tim pro. Pembicara ketiga tim pro telah menghabiskan waktu 7 menit 23 detik. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara ketiga tim kontra untuk memberikan argumentasinya dengan waktu yang sama, 7 menit 20 detik, interupsi sebanyak 3 kali dimulai saat Anda berbicara. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. The law is the public conscience. Hukum adalah hati nurani masyarakat. Thomas Hobbes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan kami dari tim pro, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang amat terpelajar. Perkenalkan, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan melanjutkan konstruksi argumentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Namun sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk mengkritisi dan membidas beberapa argumentasi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra. Namun sebelum itu, Dewan Juri dari tim pro. Namun sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk berterima kasih kepada tim pro yang sejatinya telah mengamini bahwa dalam putusan Bawaslu masih terdapat upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 463 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan Umum. Melanjutkan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, rekan-rekan kami dari tim pro mendalilkan bahwa putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran, silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, pasal 463 bukanlah masuk kategori pelanggaran administrasi pemilu. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tim kontra salah memahami mosi perdebatan kali ini, yakni tentang sengketa terhadap administrasi pemilu dapat diselesaikan oleh Bawaslu, bukan sengketa proses, bukan sengketa pidana, dan bukan sengketa lain selain. Waktu habis. Terima kasih saudaraku, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, sejatinya juga kami menantang oleh rekan-rekan kami dari tim pro untuk membuktikan satu saja dalam norma hukum yang menyatakan secara ekspresif verbis bahwa putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Padahal secara jelas telah dipaparkan dalam pasal 463 ayat 5 yang menyatakan putusan Bawaslu dapat dilakukan untuk upaya hukum ke Mahkamah Agung. Inilah yang gagal dipahami oleh rekan-rekan kami dari tim pro. Melanjutkan argumentasi kami dari Dewan Juri yang terhormat, putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat, sebab putusan Bawaslu tidak bersifat rekomendasi dan wajib dilaksanakan oleh KPU. Namun nampaknya rekan-rekan kami dari tim pro melupakan implikasi keberadaan upaya hukum terhadap kekuatan hukum putusan Bawaslu itu sendiri, di mana mekanisme upaya hukum telah mendegradasi sifat putusan Bawaslu yang tidak bersifat final dan mengikat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan kami dari tim pro, mulai dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga, selalu menjustifikasi bahwa putusan Bawaslu
dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu bersifat final dan mengikat. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif bahwa putusan Bawaslu telah memenuhi unsur putusan yang bersifat final dan mengikat. Sementara tolak ukur perdebatan kita kali ini yakni unsur-unsur tersebut. Namun rekan-rekan kami dari tim Prof gagal membuktikan hal tersebut sehingga runtuhlah seluruh argumentasi yang dibangun oleh rekan-rekan kami dari tim Prof sedari tadi. Melanjutkan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Silakan saudara. Apabila rekan kami dari tim kontra membaca penelitian yang dikemukakan oleh Profesor Gatot Subroto yang menjelaskan bahwa 3 unsur untuk menyatakan keputusan final dari Bawaslu dapat terpenuhi dikarenakan ini merupakan kehendak 89% masyarakat Indonesia dan dapat mengefisiensi serta mengefektivitas pelaksanaan pemilu di Indonesia tanpa melakukan upaya banding ke PT-UN, PT-UN dan MK. Waktu habis. Silakan dilanjutkan. Terima kasih saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, bukan berarti dengan adanya kehendak masyarakat tersebut dapat dikatakan putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Putusan bersifat final dan mengikat dapat dikatakan ketika tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Sementara putusan Bawaslu dapat ditempuh upaya hukum melalui upaya hukum ke Mahkamah Agung melalui pasal 463 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa calon dapat mengakomodir putusan Bawaslu ditetapkan. Kedua, berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, calon dapat mengajukan permohonan koreksi ke Bawaslu dan diputus paling lama 14 hari sejak permohonan koreksi diterima oleh Bawaslu. Silakan saudaraku. Inilah yang membuktikan bahwa tim kontra tidak memahami mosi perdebatan kali ini. Bahwa pasal 463 dan pasal 466 merupakan sengketa administrasi dan tidak dapat dilakukan banding kepada PT-UN, PTT-UN, dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga yang dapat dilakukan banding hanyalah sengketa proses dan sengketa pidana, bukan sengketa administrasi, Dewan Juri yang terhormat. Yang terhormat, rekan-rekan kami dari tim Pro tampaknya gagal membaca produk hukum yang dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Perlu kami tekankan Dewan Juri yang terhormat, pasal 463 ayat 5 Undang-Undang Pemilu sejatinya telah menekankan secara ekspresi verbis ketika calon dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Agung ketika putusan Bawaslu tersebut perlu digugat. Selain itu Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan alasan kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini sebab kami menilai bahwa putusan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Bawaslu yang bersifat final dan mengikat bertentangan dengan prinsip dan asas hukum dalam sistem peradilan. Perlu dipahami bahwa dalam sistem peradilan terdapat prinsip yang menjadi pedoman para pengadil dalam mengadili perkara, yaitu indeks ne procedere ex officio, yang berarti hakim tidak boleh terlibat dalam pokok perkara. Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945 pun telah mendudukan asas dan prinsip dalam peradilan dengan tujuan terwujudnya sistem peradilan yang bersifat bebas, merdeka, dan mandiri sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi tersebut. Sementara itu, marilah kita melihat fungsi Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana Bawaslu memiliki 2 fungsi, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan juga menjalankan fungsi peradilan sekaligus. Dengan kata lain, dalam proses peradilan, Bawaslu akan mengadili dan memutuskan sengketa maupun pelanggaran pemilu dengan berdasarkan temuannya atau hasil pengawasannya sendiri. Sehingga apabila kewenangan mengawasi dan mengadili diserahkan pada Bawaslu, maka berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik of interest. Sebab posisi pengadil mengharuskan berada pada posisi netral dan tidak boleh terlibat dalam pokok perkara. Oleh karena itu, tidak sepantasnya putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu didudukan sebagai putusan yang final dan mengikat. Logika sederhananya Dewan Juri yang terhormat, dalam proses peradilan saja masih rancu, apalagi dalam putusannya yang mau dikatakan bersifat final dan mengikat. Hal inilah yang gagal dipahami oleh rekan-rekan kami dari tim Pro. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tekankan secara tegas, lugas, dan tanpa keraguan bahwa kami tidak menyetujui adanya putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya dengan waktu 6 menit 58 detik. Baiklah, kita akan memasuki babak terakhir perdebatan babak final kali ini, yakni babak closing statement. Waktu yang diberikan kepada masing-masing pembicara 3 menit tanpa toleransi waktu.
Selanjutnya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada pembicara penutup dari tim kontra. Waktu Anda 3 menit dimulai dari kata pertama. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Errare humanum estrupe in errore perseverare. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, tetapi tidak dengan mempertahankannya secara terus-menerus, sebagaimana yang dilakukan sedari tadi oleh rekan-rekan kami dari tim pro. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 logical fallacy dan jumping conclusion yang dilakukan sedari tadi oleh rekan-rekan kami dari tim kontra. Maksud saya tim pro, yaitu yang pertama, rekan-rekan kami dari tim pro tidak mampu membuktikan kepada kami bahwa putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah memenuhi unsur-unsur putusan yang mengikat dan final. Yang kedua, rekan-rekan kami dari tim pro juga tidak memahami eksistensi Mahkamah Agung dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di pengadilan. Dan yang ketiga, rekan-rekan kami dari tim pro juga tidak memberikan dasar hukum dan alasan yang logis untuk menguatkan standing position mereka, sehingga argumentasi mereka bersifat asumtif dan utopis. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap bersikukuh untuk mempertahankan penolakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini dengan berdasar pada 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama, putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu tidak memenuhi unsur-unsur putusan yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Yang kedua, putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU dapat dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, sehingga putusan Bawaslu dapat diubah oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, tidak ada satupun norma hukum yang mengatur secara ekspresif verbis bahwa putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu bersifat final dan mengikat. Dewan Juri yang terhormat, pendebat yang baik tidak hanya cakap dalam mengkritisi, tetapi juga cakap dalam memberi solusi. Oleh karena itu, perkenankanlah kami untuk memberikan solusi yang solutif sebagai bentuk lex semper debit remedium, bahwa hukum selalu memberi obat. Yang pertama, membentuk peradilan khusus pemilu yang wewenangnya fokus pada penyelesaian perselisihan pemilu, termasuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Sebab kami menilai bahwa putusan peradilan khusus pemilu nantinya akan jauh lebih efektif dalam memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat daripada putusan Bawaslu pada saat ini. Dan yang kedua, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan pemilihan umum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan beberapa argumentasi dan solusi yang kami tawarkan, maka sampai detik ini kami tetap yakin dan konsisten untuk tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini serta menolak seluruh argumentasi yang dibangun oleh rekan-rekan kami dari tim pro. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Terima kasih kepada pembicara penutup dari tim kontra yang menghabiskan waktu 3 menit 2 detik. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara penutup dari tim pro untuk menyampaikan closing statement-nya dengan waktu 3 menit tanpa toleransi waktu. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, kita sama-sama sudah mendengarkan pemaparan argumentasi, baik itu oleh pembicara pertama, pembicara kedua, sampai dengan pembicara ketiga dari tim kami. Maka berdasarkan penyampaian argumentasi yang telah dibangun, baik itu dari tatanan filosofis, yuridis, dan sosiologis, dapat kami tarik kesimpulan bahwa yang pertama, lahirnya kewenangan adjudikasi Bawaslu adalah untuk memberikan penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu dan menghindari ego sektorat kelembagaan. Yang kedua, sebagai kuasi peradilan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat. Profesor Dr. Jimli Asidiki menjelaskan bahwa kuasi yuridis atau peradilan semu, yaitu lembaga bukan peradilan yang memiliki kekuatan seperti peradilan dengan bertujuan untuk mengefektivitas serta mengefisiensi proses penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Sehingga putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu sejatinya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada pasal 22E ayat 6 dan pasal 24 ayat 3.
Yang ketiga, putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu adalah demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena data dari Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa sebanyak 67 kasus dari total 872 kasus sengketa administrasi di MK tidak dapat diselesaikan karena banyaknya upaya banding yang diberikan dari 34 daerah di Indonesia. Karena itulah, berangkat dari semua argumentasi yang telah kami bangun tersebut, kami selaku tim pro hadir dengan menawarkan beberapa solusi yang bersifat solutif atas kekhawatiran tim kontra terhadap porsi perdebatan kita pada kali ini, yaitu dengan pertama, mengupdate kewenangan DKKP selanjutnya untuk melakukan pengawasan terhadap kewenangan adjudikasi Bawaslu yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menguatkan legitimasi rakyat terhadap proses adjudikasi Bawaslu. Yang kedua, kami menggagas adanya kurikulum yang diciptakan untuk staf dan anggota Bawaslu untuk proses adjudikasi dibentuk dan didiskusikan bersama anggota lembaga peradilan lain seperti PT UN untuk lebih memperdalam terkait proses beracara dalam sistem tata hukum di Indonesia. Yang ketiga, pemberian kekuasaan dari adjudikasi dan menghasilkan putusan yang sifatnya final dan mengikat merupakan suatu efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa administrasi Bawaslu yang tadinya dimiliki oleh MK dan proses yang panjang menjadi kewenangan Bawaslu dan proses yang lebih sederhana. Maka karena itu, Jeremy Mendel dalam suratnya kepada Charles K. menyatakan bahwa menjadi sebuah keharusan bagi lembaga penguasa memiliki peran utama dalam menetapkan sengketa administrasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih kepada pembicara penutup tim pro yang telah menyampaikan closing statement-nya dengan waktu 2 menit 35 detik. Baiklah, kedua tim telah menyelesaikan perdebatan pada babak final kompetisi debat hukum nasional Gebiar Pekan Hukum Syariah tahun 2021. Mari kita beri tepuk tangan untuk kedua tim. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing dewan juri untuk memberikan adjudikasi verbal selama 3 menit. Yang pertama, saya persilakan terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Haja Mufidah CHMAG. Kepada Profesor Dr. Haja Mufidah CHMAG dipersilahkan. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dewan Juri yang saya hormati dan juga yang saya banggakan, yang sedang berjuang untuk berdebat pada pagi hari ini, alhamdulillah saya hanya memberikan catatan bahwa acara semacam ini adalah luar biasa karena akan mengantarkan pada kreativitas dan argumentasi sehat bagi para calon-calon pemimpin masa depan, terutama adalah yang menekuni di bidang hukum, praktisi hukum, dan pemerhati hukum. Dalam perdebatan yang sudah dilaksanakan selama 2 hari ini, yang saya lihat adalah pertama, luar biasa bagi para penyelenggara. Dalam hal ini adalah panitia dan juga Dema Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Saya sampaikan acungan jempol ya, luar biasa, sudah bisa menata acara ini dengan sangat apik, dan juga para kontestannya. Dalam hal ini dari semifinal dan juga di babak final ini sangat disiplin dan menunjukkan argumentasi yang luar biasa. Penguasaannya terhadap hukum dan juga penyampaiannya dalam berdebat cukup rasional, logis, dan juga bertanggung jawab. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk menyampaikan argumentasi semacam perdebatan ini adalah memang harus menggunakan argumentasi yang dapat diterima baik itu secara yuridis maupun sosiologis. Perdebatan seperti ini sebenarnya adalah perdebatan yang klasik ya antara sosiologi hukum dengan dengan yang berbasis sosiologi hukum dengan yang berbasis ilmu hukum. Tetapi saya yakin bukan persoalan mana yang menang dan mana yang kalah, tetapi yang penting adalah bagaimana
kalian semuanya bisa menjadi orang-orang hebat sampai kepada tahap di mana menentukan siapa yang akan menjadi juara. Ini adalah satu proses yang sangat luar biasa. Untuk itu saya sampaikan selamat kepada kedua tim kontra maupun yang pro pada pagi hari ini yang sudah berjuang. Soal nanti siapa yang akan menjadi juara itu semuanya adalah merupakan takdir dari Allah. Mudah-mudahan kita akan terus bisa berjuang ya, tidak hanya dalam satu perdebatan kali ini, tapi juga akan menjadi orang-orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Mufidah. Selanjutnya, adjudikasi verbal yang kedua, saya persilakan Profesor Dr. Haji Roybin MHI untuk menyampaikan adjudikasi verbalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam pikiran saya adalah sebuah kekaguman. Sedemikian kagumnya saya melihat sebuah perdebatan hukum ini. Saya bercita-cita merekomendasikan mungkin melalui yang punya otoritas di sebuah institusi pendidikan hukum bahwa praktek debat hukum ini menurut saya adalah satu praktek debat hukum yang sangat dinamis. Karena itu mereka yang paling sukses mengajari ilmu hukum dan perdebatan hukum itu melalui satu praktek pelatihan debat hukum ini. Kalau bisa bukan hanya tim-tim yang disediakan dan dipersiapkan untuk berkontestasi debat hukum secara nasional, tetapi mungkin pelatih-pelatihnya ini bisa menyediakan sekian tim. Ini menurut saya sukses. Kalau semua mahasiswa, paling tidak separuh mahasiswa, punya argumentasi-argumentasi yang mematahkan ya dengan data-data yang kuat, baik data-data normatif yuridis normatif maupun sosiologis empiris, luar biasa sekali. Saya senang sekali. Catatan saya dari saya mengikuti dan menyimak pandangan-pandangan adik-adik semua kemarin, satu fokus ya, menurut saya fokus. Sebab pikiran-pikiran yang fokus itu mesti bisa mengatur sedemikian rupa, ya, logika-logika itu menjadi logis, sistematis, dan argumentatif. Beberapa hari kemarin yang saya lihat ada yang tidak fokus sehingga nalar narasinya menjadi tidak runtut. Yang kedua, pilihan kata atau diksi. Jadi sampaikan itu tentu ini adalah debat hukum, maka diksinya juga harus memilih kata-kata yang relevan terhadap ilmu hukum. Mungkin agak sedikit bias ketika kita menggunakan diksi dengan yang sedikit berbeda. Yang ketiga adalah retorika. Seorang yang melakukan sebuah proses retorika itu harus ada penghayatan. Dan yang menurut saya sedikit agak gagal itu ketika berretorika ini membaca. Terlihat sekali mata ini fokus kepada satu bacaan sehingga tidak pernah berekspresi kemana-mana itu. Jadi fokusnya membaca sehingga ini seakan-akan dia menjadi juru bicara buku. Tidak memiliki independensi pemikiran yang sangat otoritatif. Saya harapkan itu harus ada independensi pemikiran yang otoritatif. Yang keempat, dalam hal bidasan, ini mesti harus hati-hati dan harus memiliki perhatian yang sangat kuat. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok lain untuk melakukan interupsi, maka jawaban-jawabannya harus relevan, tidak boleh bias. Ada beberapa teman kemarin yang karena persoalan emosi, maka jawabannya menjadi sangat bias. Yang keenam, latar belakang sosiologis dan yuridis. Perlu ada uraian-uraian dan contoh fenomena. Nah, itu latar belakang sosiologis dan yuridis. Itu perlu ada uraian-uraian yang argumentatif sehingga bisa mematahkan pandangan orang lain. Karena itu harus ada argumen-argumen yuridis normatif yang cukup kuat dan ada argumen-argumen sosiologis ya, empiris yang cukup kuat juga yang dibuktikan dengan contoh fenomena. Yang ketujuh, jawaban dari interupsi perlu diperkuat oleh
data teoritis, yuridis, dan kemudian diperkuat oleh data lapangan atau fenomena itu. Kedelapan, kejelian melakukan identifikasi sebuah keputusan atau undang-undang. Karena kalau dalam perspektif hukum Islam itu ada undang-undang sumber yang paling otoritatif itu Al-Quran, Al-Hadis, pandangan-pandangan. Nah ini perlu ada dialektika antara sumber hukum yang paling otoritatif, saya rasa dalam konteks ilmu hukum juga terdapat di situ. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, ada peraturan. Nah ini identifikasi ini harus jelas bagi pihak pro yang terutama. Itu kadang-kadang argumentasi yuridis normatifnya tidak terlalu kuat karena hanya menguasai satu perspektif dari undang-undang itu. Yang terakhir, penguasaan materi idealnya harus digali dari berbagai sumber yang multi-interpretatif. Jadi bukan hanya satu jendela pandang, tetapi multi jendela pandang, sehingga wawasan kita betul-betul luas dan komprehensif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tertarik sekali, dan ini luar biasa. Kalau saya menjuri, memberikan penilaian, memang hampir tidak bisa membedakan, pinter semua ini. Koma. Koma ini. 0 koma ini kan susah. Silakan, Prof. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Roybin. Selanjutnya, adjudikasi verbal ketiga, saya persilakan kepada Profesor Dr. Haji Saifullah SH.M. Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd, yang saya hormati dosen senior saya, Prof. Mufidah, yang saat ini di Bogor ya. Mudah-mudahan mendengarkan, seluruh dewan juri, seluruh panitia, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, saya sungguhnya banyak belajar, walaupun saya juga mempersiapkan sebagai dewan juri. Jadi seluruh topik yang di-share ini ya saya buka itu mbah Google, dan apa yang disampaikan tidak jauh beda isinya dengan mbah Google itu. Ya, jadi setiap pembicara itu saya lihat, saya beri cawang aspek teoritisnya, yuridisnya, sosiologisnya, filosofisnya harus komprehensif dan integratif. Oleh sebab itu, jika antum semua utusan dari Universitas Islam, saya sungguhnya menunggu itu intelektual muslim yang tidak muncul ke dalam perdebatan ini. Itu yang sangat saya sayangkan sungguhnya. Padahal kita kaya dengan khasanah itu. Ya, yang dari PT KIN itu banyak, dari 13 perguruan tinggi yang bertanding itu. Nah, jilbab itu kan bagian dari identitas Islam. Oleh sebab itu saya mendengar itu kok semuanya pada orang barat nama-namanya. Sayang, itu satu sisi yang kita perlu perlu dilihat lebih mendalam ya. Ya, karena saya juga melihat presentasi antum ini dari sisi lain. Secara teknis saya ada beberapa catatan sungguhnya. Ini sistem daring ya. Jadi memang banyak hal yang menurut saya kelemahan terutama dari sisi IT yang secara teknis tidak hanya infrastruktur di ruangan ya, itu juga peserta juga mempersiapkan diri. Jadi alangkah bagusnya misalnya laptopnya itu sendiri-sendiri, jangan bertiga. Jadi saya bisa melihat betul tekstur dan kontur, terutama matanya, seperti disampaikan Prof. Roybin ini, itu dia fokus membaca walaupun jarak 1 meter, tapi kelihatan betul. Berbeda dengan berbicara dengan gagasan orisinal, itu kelihatan betul. Sangat berbeda. Nah, saya setuju yang disampaikan Ustadz Roybin karena sanggahan atau bidasan itu seringkali lawan bicara itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara awal. Jadi dia hanya membaca hal-hal yang harus dia sampaikan. Itu kelihatan betul dari sini. Jadi tidak ada relevansi antara bidasan itu dengan aspek yang dengan ingin interupsi.
udah dibagi porsinya. Nah ini bedanya kalau offline ya. Offline itu saya menyaksikan betul itu pertandingan offline waktu konstitusi di Mataram Nasional. Itu puas saya. Karena mosi itu diberikan 15 menit sebelum bertanding. Ini kalau ini kan enggak tahu saya 2 hari atau 3 hari sebelumnya gitu. Jadi kalau dia 15 menit sebelumnya itu sangat kelihatan kualitas diksi. Sekali lagi diksi, saya beri garis bawah, usulan Prof. Reibin. Itu memang ini pembicara dikejar waktu untuk menyampaikan semua gagasan yang tertulis. Padahal itu dibaca, disampaikan secara verbal, bisa jadi mungkin muncul ide-ide baru terhadap lawan bicara. Itu yang sangat tinggi nilai kualitas bicaranya. Jadi ini mungkin pawang-pawang pelatihnya juga mungkin perlu biar lebih berkualitas. Jadi saya puas memberikan nilai tinggi ya dari sistem yang berlangsung ini. Nah itu sikap. Jadi sikap itu satu persoalan penting yang seringkali saya juga ini attitude ya, akhlak itu menjadi satu persoalan karena saya juga menilai dari semifinal dan final itu saya menghayati betul perilaku. Ya itu sangat menentukan bagi saya sebagai pribadi untuk menggongkan 100%-nya. Jadi sangat kelihatan dari sisi semifinal dan final. Oleh sebab itu pembicara ini mohon dijaga betul marwah daripada pembicara. Saya setuju kalau antum tidak sependapat dengan lawan bicara, itu tiga-tiganya jangan geleng kepala. Jangan, itu mengurangi nilai. Bagi saya, antum menggeleng itu memang ada senjata untuk menjatuhkan. Tetapi bagi saya, marwah seseorang itu terlihat dalam dia mengapa tadi itu? Membidas. Nah, itu menarik bagi saya. Jadi tidak harus geleng-geleng begini, tiga-tiganya geleng dari awal sampai akhir. Jadi saya kalau nonton kayak ini ya, kartun gitu loh. Mungkin ini ilmu untuk menjatuhkan mental orang ya Pak. Ya, saya juga melihat. Tapi kalau di final tingkat nasional dan itu offline, sekali-kali perlu kayaknya menyaksikan. Itu saya puas sekali. Tidak ada yang geleng-geleng begini untuk sisi final ya. Tahun depan, baik. Catatan terakhir saya dengan teman-teman Dewan Juri itu bercita-cita agar ada forum debat hukum tingkat internasional walaupun Asia Tenggara. Itu sudah saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi Mas Imam Sukadi. Karena biasanya magang itu ada beberapa negara, saya sudah rekom agar ditandingkan. Kalau magang di MK itu dari berbagai negara datang Pak. Itu bisa dijadikan lokasi, itu tempat untuk debat. Itu luar biasa menurut saya, karena kita sudah tidak membiayai mereka. Mereka sudah ada di karantina dan sebagainya. Itu saya titip ke Kaprodi HTN. Terima kasih, saya bangga sekali. Saudara sekalian, antum semua adalah juara dan orang-orang yang terpilih dan sukses untuk mengarungi masa depannya. Terima kasih, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Saifullah. Selanjutnya, adjudikasi verbal keempat, saya persilahkan kepada Dr. Ervania Zuhria, SAG MH. Waktu dan tempat dipersilakan. Suara saya bisa didengar? Ya, terdengar, Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sangat terpelajar para guru besar Fakultas Syariah, seluruh juri dan seluruh panitia dan pembimbing debat nasional yang berbahagia. Pertama, ungkapan syukur yang luar biasa begitu ya. Pada pagi hari ini saya bisa hadir untuk menyaksikan peserta yang sangat luar biasa. Ini sudah ada catatan, jangan lama-lama begitu ya. Oke, karena guru besar sudah menyampaikan semua, saya sangat ini ya, inti yang mungkin harus lebih komprehensif tadi, kalau saya boleh mengutip ungkapan Prof. Roybin, multi jendela pandang. Ini yang saya kira kurang ada perluasan dalam menyikapi sudut pandang yuridisnya.
Karena terkait masalah ini kan banyak juga berkaca pada hukum formilnya. Dan mulai perdebatan awal sampai akhir tidak ada yang mengungkap tentang bagaimana sumber hukum formil itu dipergunakan. Bagaimana azas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tidak ada sama sekali yang mengungkap gitu ya. Jadi masih dalam tataran sosiologis dan empirik, data-data luar biasa begitu ya. Tetapi ketika bagaimana tataran yuridisnya, kalau saya melihat kurang komprehensif. Ya, mungkin ini sebagai catatan. Jadi pandangannya itu harus lebih luas gitu ya, tidak hanya dalam satu sudut yuridis saja, tetapi karena ini terkait dengan proses beracaranya begitu ya, bagaimana tim kontra ataupun tim yang pro ya, terutama tim kontra, bagaimana ketika ini dilihat ya terhadap aspek sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bagi tim pro begitu ya, tanpa mengulas itu gitu. Jadi hanya berbicara dalam konteks yang universal tanpa melihat sisi-sisi dalamnya. Tetapi ini adalah suatu yang luar biasa. Selamat untuk seluruh tim gitu ya. Tentunya tadi sudah diungkap gitu ya. Kalau yang junior yang ngomong itu catatannya sudah dibicarakan semua oleh para profesor gitu ya. Jadi ya itu kata-kata saya terakhir, terus berusaha dan terus mengembangkan diri, bagaimana nanti ke depannya akan semakin lebih baik dan lebih baik. Selamat, kalian sudah juaranya. Untuk juara 1 dan 2 itu katanya siapa tadi, Prof. Mufita, itu kehendak Allah gitu ya. Tapi bukan, itu takdir dari para juri sebetulnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ervania Zuhria. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Randa Jundiani SHM Hum untuk menyampaikan adjudikasi verbalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyala. Suara saya didengarkah? Halo? Siap, terdengar. Terdengar, Bu. Oke, absolute sentientia expositor non indicate. Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi sebetulnya ini ada gium hukum dan akan saya pakai dalam sedikit memberikan catatan untuk para peserta debat hari ini. Sebetulnya saya ucapkan selamat karena semua sudah menjadi juara. Baik-baik, sangat tidak mudah bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa yang terbaik karena semuanya adalah sudah menjadi terbaik dari yang lain. Ada 3 catatan yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi hukum, public speaking, dan penguasaan medan. Mohon menjadi catatan bagi peserta yang hari ini nanti insya Allah kedepannya akan mengikuti lomba-lomba kelanjutannya. Karena ini adalah debat hukum, satu yang perlu disiapkan adalah saudara harus bisa menentukan fakta hukumnya dulu. Berikutnya lalu apa permasalahan hukum di balik fakta hukum itu, dan berikutnya yang terakhir adalah bagaimana saudara bisa memberikan solusi hukumnya. Itu yang satu paket tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada beberapa catatan dari tim itu, saya melihat ini belum komprehensif. Itu aja ya. Terlepas saudara berada di sisi pro atau kontra, 3 ini menjadi satu paket. Yang kedua yang harus dipersiapkan lebih baik lagi adalah terkait dengan public speaking. Jadi mengulang kembali apa yang tadi sudah disebutkan oleh para guru besar yang memberikan ulasan di depan. Pemilihan diksi itu sangat penting karena akan menentukan waktu dan makna yang akan disampaikan. Silakan diksi itu betul-betul dipersiapkan karena hukum memiliki diksi sendiri beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, tolong dipersiapkan dan dicermati kaitannya dengan intonasi suara. Jadi ada beberapa catatan tuh kadang-kadang ada kesannya kelihatannya sedikit emosi, datar, tenang, bahagia, semuanya itu menentukan intonasi suara, padahal
kita juga seharusnya ini bukan membaca berita, tetapi menyampaikan informasi kepada audiens, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah performance. Ya, performance wajah itu kalau saya sikapi atau saya melihat itu ada yang datar-datar saja. Ya, memang itu tidak bisa dipaksa, tetapi kita bisa pelajari itu. Nah, yang kedua ada jiwanya yang tenang, jadi sikapnya tenang. Berikutnya semangat, dan yang terakhir emosi. Jadi kelihatan, yang emosi kelihatan, yang tenang kelihatan, semua kelihatan. Lalu yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini kaitannya dengan medan yang saudara sudah ditetapkan di sana. Saudara tidak bisa memilih posisi pro atau kontra, tetapi itu adalah pemberian dari panitia. Apapun posisinya, baik pro maupun kontra, tolong itu difahami dan disiapkan secara maksimal. Terlepas saudara sebetulnya yang pro sebenarnya juga kontra, atau sebenarnya yang kontra sebenarnya pro ya. Jadi bukan persoalan itu, tapi bagaimana saudara bisa membangun argumentasi hukum itu menjadi lebih baik. Ya, itu saja karena ini hari Jumat ada yang lain yang masih menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih, congratulations semuanya. Semoga ke depan menjadi lebih baik dan di tangan saudara, di pundak saudara, saudara yang akan membangun negeri ini. Ya, silahkan istiqomah untuk bidang keilmuan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Jundiani. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Muslehari SH Mhum untuk menyampaikan adjudikasi verbalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, terutama para profesor-profesor yang sudah berapa hari menjadi juri untuk lomba ini. Teman-teman peserta dan para panitia juga yang berbahagia, saya tak lupa pula saya sampaikan selamat. Bukan kok selamat ya? Selamat mestinya ya. Oke, selamat. Saya dari tadi melihat dua peserta itu baru lihat saja dari dalam hati sudah menyatakan kedua-duanya pemenang. Cuman kan tidak mungkin kedua-duanya kan gitu. Daripada kedua-duanya jadi pemenang nanti Prof Saiful mengadakan lomba lagi, itu yang tidak mungkin. Saya juga melihat dari teman-teman pro dan kontra ini semangatnya cukup membara karena ada yang background merah, ada yang background biru, ya sama-sama membaranya itu background di layar itu. Jadi saking semangatnya kadang-kadang belepotan. Ya, itu saking semangatnya itu. Kalau bahasa Jawa Timurnya saking nggak paham, itu di sana ngerti apa paham tentang saking itu. Yang kedua terkait dengan argumen yang sudah disampaikan oleh masing-masing grup itu sudah menurut saya sudah sesuai dengan kemampuannya masing-masing dari tiap-tiap grup. Baik itu landasan yang dipakai, baik itu landasan yang sudah disebutkan tadi, sosial, sosiologi, yuridis, dan lain-lainnya sudah cukup disampaikan masing-masingnya dari kedua grup ini. Baik masing-masing grup sudah menggunakan doktrin masing-masing untuk menunjukkan jati dirinya bahwa sayalah sebagai pemenang. Itu yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Tapi yang jelas kedua-duanya ini pemenang. Ya, maksudnya pemenang nomor 1, pemenang nomor 2. Pemenang semua itu. Ya, tidak ada yang kalah di sini, menang semua. Toh semuanya bawa piala, jadi kan menang. Ya kan? Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Artinya jangan berkecil hati untuk lomba-lomba seterusnya, belajar dan terus belajar, memperbaiki diri baik dari diksi dan lain-lainnya, sikap dan lain-lainnya, belajar terus sehingga nanti betul-betul menjadi tim debat yang sudah mumpuni baik nasional maupun internasional. Itu doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muslehari. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. M. Aunul Hakim SAG MH untuk menyampaikan adjudikasi verbalnya. Ya, terima kasih.
anak-anakku khususnya peserta final ya, lomba kompetisi debat hukum nasional yang luar biasa hari ini. Saya bangga kepada semuanya. Pertama yang perlu Anda ketahui, kami seluruh Dewan Juri sampai sekarang ini tidak tahu dari kampus mana Anda berasal. Saya jamin ya. Jadi kita tidak ada yang tahu, saya yakin, dan semuanya tidak ada pemberitahuan singkat dengan nama Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka memang kita agar juri tidak tahu sehingga sangat objektif kita dalam penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait teknis memang kita tidak bisa menjamin bahwa anak-anakku semuanya ini betul-betul sudah menguasai materi. Karena kita tidak tahu apa di depan Anda ada layar sudah siap, layar gede, ya seperti kita di sini adalah gede mungkin bisa baca, dan tidak itu juga kita nggak bisa menjamin. Tapi yang jelas Anda sudah tampil bagus ya. Nah maka nanti kalau tampil betul offline maka harus tampakkan Anda menguasai. Ya biasanya itu hanya catatan-catatan kecil di kertas itu yang akan disiapkan waktu debat itu ya. Nah, ini memang ada dua beda ada penampilan kelompok Al-Ghazali sama siapa itu namanya Ibnu Sina. Nah ya ini ya yang kontra ini memang agak jadi satu gambar ya, satu tempat ya, satu ruang Zoom yang itu kesannya memang semangat ya. Nah, karena memang sekarang ini lagi harus semangat bersatu ya. Sehingga seorang perempuan diapit laki-laki ini juga bisa membawa baper orang-orang nanti ini. Tapi yang lain juga bisa-bisa, ini juga punya kelebihan masing-masing ya. Antara ini, tapi ini tidak memperinilai tidak ya, sekedar ya ini memang kita juga memperhatikan kita bagaimana etika, tapi ya gitulah memang ini kondisi seperti ini Zoom ya harus seperti itu ya, terpaksa ada tuntutan ya. Saya kira itu dari saya bangga, terima kasih kalau tentang materi dan segalanya tadi sudah disampaikan oleh Profesor tadi sudah luar biasa. Dari saya cukup sekian, selamat kepada seluruhnya. Saya kira saya katakan kalian adalah juara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Aunul Hakim. Baiklah, para finalis sekalian, demikian rangkaian perdebatan pada babak final yang telah kita lalui bersama. Saya Arini Dina Kamala yang bertindak sebagai moderator dan timekeeper yang bertugas mohon undur diri. Forum saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Baik, untuk informasi kepada kedua delegasi tim pro maupun tim kontra, untuk pengumuman pada babak final, siapa yang akan menjadi juara pertama, juara kedua maupun best speaker akan dilakukan ba'da sholat Jumat. Sekali lagi, untuk pengumuman juara pertama, juara kedua dan best speaker akan diumumkan setelah ba'da sholat Jumat. Terima kasih. Untuk itu, mewakili panitia, teman-teman delegasi sekalian dapat meninggalkan room Zoom terlebih dahulu dan dapat join kembali nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk kedua delegasi dapat kembali ke room Zoom pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih tim pro. Terima kasih panitia, terima kasih Dewan Juri. Terima kasih tim kontra, lawan debat adalah lawan berpikir. Pamit dulu Prof. Saiful, Prof. Roybin, Bu Erva, Pak Aunul, dan